Wah, kalau ini sih udah hancur banget jalannya. Kenapa baru laporan sekarang, Pak Bupati? Iya Pak, saya kemarin lagi sibuk-sibuknya ngurusin pembongkaran. Jadi belum sempat untuk melaporkan kondisi jalan di bagian selatan ini. Ini hancurnya udah parah. Saya minta tolong agar perbaikan jalannya dipercepat ya. Gak bisa ini kalau jalan begini. Warga beraktivitasnya pasti susah. Baik Pak Gubernur, nanti akan saya koordinasikan dengan pihak terkait agar perbaikan jalannya bisa dipercepat. Tapi saya lihat datanya, jalan ini tuh baru diperbaiki 2 tahun yang lalu. Kok bisa hancur separah ini ya? Memang jalan ini dilalui oleh truk-truk besar Pak dari kawasan industri. Jadi jalannya tidak bisa bertahan lama. Tapi harusnya gak separah ini, Pak. Saya yakin dulu perbaikan jalannya tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah. Jadi kualitasnya jelek begini. Untuk kedepannya saya minta tolong Pak Bupati agar betul-betul mengontrol proyek ini. Jangan sampai ada tindak korupsi. Saya ingin kualitas jalannya sangat bagus agar bisa bertahan lama. Pak Bupati bisa kan? Baik Bapak, bisa. Saya akan memastikan proyek perbaikan jalan ini berjalan dengan baik. Bagus. Kalau misalkan ada kendala apa-apa, tolong segera kabari saya ya, Pak Bupati. Baik Bapak, siap. Ya sudah, ayo kita ke bagian depan. Kita survei semuanya hari ini. Baik Bapak, siap. Pak Lurah, ini saya mau kasih uang DP dulu ya. Iya Pak Baron, ini berapa ya nominalnya? Pak Bupati kan minta 9,5 miliar. Ini saya baru ada 300 juta dulu, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Pak Baron. Ini uangnya saya terima ya. Iya Pak Lurah. Oh iya, tadi pas saya istirahat, saya ditelepon sama anak saya dapat kabar baik. Kabar baik apa Pak Lurah? Ini untuk proyek perbaikan jalannya katanya akan dipercepat. Jadi gak nunggu tahun depan. Oh, dipercepat ya? Wah, bagus deh kalau gitu. Kan saya juga enak nanti dapat kucuran dana. Iya, Pak Baron, siap-siap aja ya. Nanti kalau semuanya udah oke, saya bakal kontak Pak Baron langsung. Iya Pak Lurah, ingat ya Pak Lurah, proyeknya jangan dikasih ke orang lain. Iya, aman. Iya bagus Pak Lurah. Pak Lurah, kalau gitu saya izin pamit pulang ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak Baron. Iya Pak Lurah, sama-sama. Baru pulang, Di. Iya, Pak. Hari ini Adi sibuk banget. Dari pagi sampai sore, Adi habis survei jalan di bagian selatan sama Bapak KDM. Terus gimana? Jadinya proyek perbaikan jalan dimulainya kapan? Katanya sih minggu depan, Pak. Tapi Adi ada sedikit ketakutan. Kamu takut kenapa, Di? Pak KDM ini benar-benar orang bersih Pak. Dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ah, udah gak usah takut. Percaya sama Bapak. Pak KDM itu benar-benar sangat berbeda Pak. Dia mau turun langsung ke lapangan. Pengamatannya sangat detail. Dan beliau sangat paham tentang baik atau jeleknya jalan. Terus tadi dia bilang ke Adi, katanya kalau dia balik lagi jalannya jangan asal-asalan, jalannya harus benar-benar bagus. Ya udah, Adi jangan panik. Ntar tinggal bilang aja ke Pak Baron supaya jalannya dibuat bagus. Iya Pak, tapi kan Pak Baron juga bayar komisi ke kita. Adi takut nanti kualitas jalannya jelek. Ah, gampang. Biar itu jadi urusan Bapak sama Pak Baron. Intinya kamu terima beres aja dan jalannya dijamin bagus. Iya Pak, tolong tekankan ke Pak Baron supaya kualitas jalannya benar-benar bagus dan rahasia kita tetap aman. Udah, kamu ngopi dulu, ngerokok biar tenang. Iya Bapak, Adi mau ngelamun dulu bentar. Permisi, Pak Baron. Iya, Po.
Oh, Pak Lurah ya? Iya, Pak Baronnya ada nggak? Ada Pak, Pak Baron ada di dalam. Silakan masuk Pak. Iya. Pak Lurah, ada apa nih Pak Lurah? Tumben langsung ke sini. Biasanya Pak Lurah nelpon saya dulu. Iya, saya ke sini bawa pesan dari anak saya. Dari Pak Bupati. Ya udah, ayo kita bicara di dalam aja Pak Lurah. Gak usah, saya ke sini cuma sebentar aja. Soalnya masih banyak urusan. Oh, iya tuh. Memangnya pesan dari Pak Bupati apa Pak Lurah? Jadi anak saya minta nanti proyek jalannya harus sesuai dengan spek yang telah direncanakan. Tapi soal komitmen komisi harus tetap berjalan. Maksud Pak Lurah yang 9,5 miliar itu? Iya. Aduh Pak, saya bicara apa adanya aja ya. Iya, silahkan. Nilai proyek ini sekitar 1 triliun. Tapi margin kita tipis Pak. Banyak biaya di lapangan. Kalau saya harus setor total 9,5 miliar dan Bapak minta kualitas jalan tetap bagus, secara hitungan saya tidak dapat untung Pak. Ah, itu mah pasti akal-akalan kamu saja. Beneran Pak. Saya sudah masukin 300 juta ke Bapak sebagai DP. Itu juga sudah berat Pak buat kami. Pak Lurah, tolong dipahami ya posisi saya. Ya, itu sih resiko kamu. Karena Pak Baron sudah berani mengambil proyek dari kita. Tapi ini jadi gak masuk akal Pak. Apa nggak bisa ya Pak? Salah satunya disesuaikan. Entah angkanya atau kualitas jalannya. Tidak bisa, anak saya meminta agar jalannya full sesuai dengan spek. Karena sekarang ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan pengawasan ke seluruh proyek yang sedang berjalan. Aduh Pak, kalau begini sih namanya saya pusing. Bapak minta agar jalannya sesuai dengan full spek, bagus. Tapi saya yang rugi. Aduh. Kalau begini sih bukan proyek Pak namanya, tapi jebakan. Ya sudah, saya pamit ya. Intinya saya ingin kualitas jalannya tetap bagus, tapi komisinya harus tetap berjalan. Saya pamit Pak Baron. Iya Pak Lurah. Pak, saya boleh masuk? Iya Yan, masuk. Pak, maaf tadi waktu Bapak ngobrol sama Pak Lurah, saya ngerekam diem-diem Pak. Maksud kamu apa Rian? Kamu ngerekam percakapan saya sama Pak Lurah? Iya Pak, saya udah tahu semuanya. Wah, macem-macem aja kamu Rian. Saya tadi inisiatif ngerekam karena saya tahu posisi Bapak sekarang tersudutkan. Iya Rian, saya lagi pusing ini. Kalau saya nurut, perusahaan kita yang tumbang. Kedepannya udah nggak bakal bener ini Pak proyek. Mau Bapak nurut ataupun enggak, Bapak tetap akan dijadikan tumbal. Iya Rian, saya udah setor 300 juta. Totalnya kan 9,5 miliar. Tapi saya juga dipaksa jaga kualitas. Ini bukan bisnis, tapi perangkap. Saya menyarankan karena udah tanggung nyemplung begini, udah Pak laporin aja ke KPK. Bukti rekaman ini udah cukup kuat loh Pak untuk ngejatuhin mereka berdua. Tapi kalau saya ke KPK, saya aman gak ya? Kalau Bapak datang sebagai pelapor dan saksi, harusnya sih posisi Bapak beda ya. Prosesnya ribet gak ya? Wah, saya juga nggak tahu. Udah, Bapak datang aja, jelasin semua kronologisnya dan bawa bukti rekaman di HP saya ini, Pak. Ya udah, saya udah tanggung pusing nih. Besok kita berangkat ya. Iya, Pak. Semoga masalah ini cepat berlalu. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, saya ingin membuat pengaduan Bu. Oh, pengaduan terkait apa ya Pak? Ini Bu, terkait dugaan pemerasan proyek oleh pejabat daerah. Baik Bapak, apakah Bapak membawa bukti awal? Ada Bu, saya ada bukti rekaman percakapan. Baik, mohon tunggu sebentar ya Pak. Iya Bu.
Silahkan duduk ya Pak, nanti petugasnya akan datang menemui Bapak. Baik Bu, terima kasih. Mari Pak, silahkan ceritakan Pak, bagaimana kronologis ceritanya dengan detail ya. Iya Pak, Saya perlu tahu dulu nih, Bapak datang sebagai apa ya? profesi saya kontraktor Pak, dan saya korban pemerasan. Oh, silahkan Pak, ceritakan. Jadi ceritanya saya dapat proyek jalan dari pemerintah daerah dan nilainya cukup besar. Tapi saya diminta setor komisi Pak ke mereka. Diminta oleh siapa Pak? Diminta Bapak Bupati Pak melalui ayahnya. Kebetulan ayahnya menjabat juga sebagai lurah. Jumlah yang diminta berapa? Totalnya 9,5 miliar Pak. Terus, apakah sudah ada uang yang Bapak berikan kepada mereka? Sudah ada Pak. Saya sudah ngasih DP senilai 300 juta. Selain bukti rekaman percakapan, ada lagi nggak Pak bukti lain? Gak ada Pak. Kebetulan waktu itu saya ngasih uangnya secara cash. Baik, Pak Baron, saya perlu jelaskan, dengan bukti ini, Bapak berpotensi kami tempatkan sebagai saksi pelapor. Artinya bagaimana itu Pak? Artinya, selama Bapak kooperatif dan jujur, kami fokuskan perkara pada pemerasan pejabat. Oh gitu ya Pak. Tapi, saya harus tanya satu hal ke Bapak. Apa Pak? Kalau nanti diminta melanjutkan komunikasi demi pembuktian, Bapak siap? Siap banget Pak. Saya udah tanggung nyemplung. Baik, mulai hari ini, kasus ini akan kami tangani ya. Baik Pak, terima kasih banyak.